Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ya, rumor menguat kali ini Jens Reven menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang akan dikenalkan PSSI. Dan inilah 3 pemain baru naturalisasi yang masuk daftar panggilan Sinteyong. Indonesia versus Vietnam, Jay Itzes jadi starter. Dibantu FIFA, Erick Thohir mengungkapkan kabar baik soal Martin Paes dan timnas Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong tengah berada di Eropa untuk memantau pemain-pemain timnas dan pemain keturunan yang berpotensi dipanggil ke timnas. Kabarnya Shin akan memantau dan menyaksikan Jens Reven. Jens Reven adalah pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker dan ia saat ini bermain untuk tim U21 dari FC Dordrecht. Jens Reven mengatakan bahwa besar kemungkinan Sinteyong datang menyaksikan dirinya bertanding pada Sabtu 9 Maret. Jens Reven dan timnya akan berhadapan melawan ADO Den Haag U21 yang diperkuat oleh Rafael Struijk. Jens mendapatkan informasi ini dari Vardy Bahdim, sosok yang membantu memuluskan proses naturalisasi pemain-pemain timnas. Namun, Jens Reven tak bisa memastikan 100% terkait hal tersebut. Ia hanya menerangkan bahwa peluang Shin untuk datang di laga tersebut cukuplah besar. Ia sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk dinaturalisasi. Ia ingin bermain memperkuat timnas Indonesia serta membanggakan tanah leluhurnya. Di sisi lain, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tambahan 3 pemain baru dinaturalisasi. Pertandingan Indonesia versus Vietnam akan berlangsung pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan setelah itu Indonesia akan tandang ke Hanoi pada 26 Maret. Ya, 3 pemain baru naturalisasi yang masuk daftar panggil timnas Indonesia adalah Tom Hei, Ragnar Oratmangun, dan juga Jay Itzes. Adapun Martin Paes tak dipanggil. Ketiga pemain ini kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan untuk debut. Pasalnya, seluruh pemain ini dalam kondisi prima dan rutin menjalani pilihan di klubnya masing-masing. Untuk posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata sangat berpotensi menjadi pilihan utama Sinteyong. Ini dikarenakan kiper kepercayaan Sinteyong, Hernando Ari, tak dipanggil karena tengah cedera. Jika Shin menggunakan formasi 3-5-2, maka trio Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hamner akan menjadi pilihan. Dan tak menutup kemungkinan Rizky Ridho dapat kesempatan menjadi starter. Untuk posisi back sayap sepertinya akan diberikan kepada Asnawi Mangko Alam. Selain karena merupakan kapten, performanya juga terjaga selama berkiprah di Liga Thailand bersama Port FC. Begitu juga dengan Arhan, meski belum debut di Liga Korea bersama Suwon FC, pesaing utama Arhan tak dipanggil yaitu Shani Patinama. Kini Arhan bersaing dengan Edo Febriansa. Ya, adapun 3 gelandang tengah sepertinya bakal diberikan kepada Ivar Jenner dan Marcelo Ferdinand serta Tom Hei. Kualitas Hei akan diuji dalam pertandingan ini, sedangkan posisi striker tidak menutup diberikan ke Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Maka jika tak adakan Semaka Ramadan Sananta akan dimainkan sejak menit pertama oleh Sinteyong. Dan terlepas dari itu juga, Yakob Sayuri juga berpotensi bermain. Yakob bisa main di posisi bek kanan atau sebagai winger dan ini tergantung kebutuhan dari strategi Sinteyong untuk meredam Vietnam nantinya. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun juga mengungkapkan kabar baik bagi timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa Martin bisa membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Kiper Dallas FC ini saat ini sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah disetujui oleh DPR RI. Dia menjalani naturalisasi bersama 2 pemain lainnya yaitu Tom dan Ragnar Oratmangun. Meski belum resmi menjadi WNI, Tom dan Ragnar dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 21 dan 25 Maret 2024. Sedangkan Paes tidak dipanggil, akan tetapi Erick menyebut kemungkinan besar sang pemain sudah bisa berlaga di skuad Garuda pada Juni 2024. Dan di bulan Juni, timnas Indonesia masih memiliki jadwal laga di kualifikasi Piala Dunia. Pada bulan itu Indonesia punya 2 laga kandang yaitu melawan Irak dan Filipina.
Dua tim teratas di babak kedua kualifikasi Piala Dunia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Paes tentu akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia sendiri. Demi mendapatkan hasil yang maksimal, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 28 pemain terbaiknya, bahkan 3 pemain yang belum memiliki paspor Indonesia, yakni Tom, Nathan Choaon, dan juga Ragnar Oratmangun juga disertakan. Harapannya sebelum laga melawan Vietnam dimulai pada 21 Maret nanti, ketiga nama tadi sudah berganti federasi dari KMVB ke PSSI sehingga dapat dimainkan. Dan berkat kehadiran Tom, kemenangan tentu akan dibidik timnas Indonesia. Nah, tambahan 6 angka dalam 2 pertandingan juga dibutuhkan timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, seberapa besar efek kenaikan ranking FIFA timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam? Mengutip dari laman Football Ranking, kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Karena itulah andai 2 kali menang atas Vietnam, maka timnas Indonesia akan mendapatkan 30,74 poin, dan jika diperoleh poin itu benar terrealisasi, maka timnas Indonesia bisa menembus 1000,103,4 poin di ranking FIFA. Ya, jika melihat ranking FIFA sekarang, tambahan 30,74 poin akan membuat timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dan dari peringkat 142 ke 135. Nah, negara-negara yang berpotensi digeser timnas Indonesia adalah Turkmenistan, yang kini tengah menduduki peringkat 141 dunia, Burundi di angka 140, Filipina di 139, Lithuania 138, Kuwait di 137, Latvia di 136, dan Kepulauan Furi di 135. Tapi ada catatan yang meliputi, timnas Indonesia harus berharap negara-negara tadi mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024 nanti. Ambil contoh Filipina, di ASCAL yaitu julukan Filipina hampir pasti kehilangan banyak poin di ranking FIFA bulan ini karena akan melakoni laga kandang dan tandan kontra tim kuat Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitu juga dengan Turkmenistan yang menghadapi lawan kuat di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Tak tanggung-tanggung, wakil Asia Tengah ini menantang Iran dalam laga kandang dan tandang. Ya, jika melihat ranking FIFA sekarang, tambahan 30,74 poin akan membuat timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dan dari peringkat 142 ke 135. Nah, negara-negara yang berpotensi digeser timnas Indonesia adalah Turkmenistan, yang kini tengah menduduki peringkat 141 dunia, Burundi di angka 140, Filipina di 139, Lithuania 138, Kuwait di 137, Latvia di 136, dan Kepulauan Furi di 135. Tapi ada catatan yang meliputi, timnas Indonesia harus berharap negara-negara tadi mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024 nanti. Ambil contoh Filipina, di ASCAL yaitu julukan Filipina hampir pasti kehilangan banyak poin di ranking FIFA bulan ini karena akan melakoni laga kandang dan tandan kontra tim kuat Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.